Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, ada seorang teman, dia ingin melakukan aborsi dengan laki-laki non muslim. Gimana? Dengan laki-laki non muslim. Nah, Aborsi. Nah terus keluarganya udah menentang, Mana? tapi dia tetap udah menentang keluarganya, tapi dia tetap memaksa. Terus apakah keluarganya mendapatkan dosanya juga seperti yang dia lakukan? Sudah aborsi dan selesai kisahnya? Hah? Sudah aborsi? Belum. Ingin melakukannya. Mau melakukan? Tapi dia sudah pisah dengan laki-laki non muslim. Yang menikahi siapa? Belum nikah. Baik. Jika ada seorang wanita yang dia, na'udzubillah, semoga dijaga kita semua dari zina, dia melakukan hubungan dengan seorang non muslim, lalu ada kandungan di dalamnya, Allah, apa yang hendaknya dilakukan? Yang perlu dicermati, kalau memang ini betul kejadian yang sesungguhnya, besok suruh datang kepada kami, akan diselesaikan dengan cara yang paling istimewa, dan jangan ada yang tahu. Kita akan ada beri solusi yang terbaik untuk semua. Apakah aborsi harus diambilnya? Belum tentu. Apakah aborsi harus diambilnya? Belum tentu. Yang penting seorang wanita itu betul mau tobat dan sebagainya, mudah ditolong. Cuman kadang sebagian ada, na'udzubillah, karena kebusukan orang laki-laki yang jelek, nakal, dia ingin menodai, kadang-kadang dia ingin mengambil sesuatu, sehingga seorang perempuan yang lemah hati, tidak punya iman, gara-gara di kandungannya ada benihnya laki-laki tersebut, menjadi semakin terikat. Apalagi orang tuanya, kadang-kadang orang tua yang tidak punya ilmu juga, bodoh juga, akhirnya apa? Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Wah, senang dia. Jadi kalau ngelamar anaknya orang nggak diterima, hamili dulu, nanti pasti mau dia, kan begitu. Ini banyak orang tua yang bodoh banget, super bodoh. Sudah dizini anaknya, malah dikejar yang berzina itu. Ini kan banyak orang-orang di kampung itu, sudah menzina malah dikejar. Kenapa? Kau yang berbuat, kau bertanggung jawab. Saya bersenyum dia, memang itu yang aku cari, kejarlah daku. Kita kemana pun aku beri, kau cari. Sudah aku titipkan benih di anakmu. Ini tidak harus dinikahkan dengan dia. Apalagi dia orang anak busuk yang menzinai, tidak. Tapi yang harus dididik ini anak perempuan ini, disadarkan, difahamkan tentang kemuliaan. Bisa saja dia kepleset, mungkin dia diperkosa, mungkin dikasih obat, mungkin bisa ditolong kok. Baik, itu yang perlu ditolong, diselamatkan di sini. Jadi kalau ada kasus yang sesungguhnya, antara perempuan dengan perempuan berbeda. Ada perempuan memang dia jatuh cinta dengan laki-laki kafir, ini nggak bisa. Kadang harus lakukan aborsi dengan ketentuannya, tentunya ada syariat, harus panduan syariatnya harus ada. Berapa minggu, berapa bulan, harus ada panduannya. Karena apa? Dengan kandungan ini dia tidak akan lepas, semakin terikat nanti, na'udzubillah. Ada. Tapi ada orang yang karena kepleset dan sebagainya, dia tidak akan munggah ke bawah kepada dia, bisa saja itu kandungan dibesarkan menjadi seorang yang soleh suatu ketika. Adapun masalah bagaimana ada di masyarakat, itu adalah kerjaan yang paling mudah. Nggak usah, masyarakat bisa nggak tahu. Intinya bahwasanya harus diselamatkan anak perempuan tersebut. Tidak harus aborsi, belum tentu harus aborsi. Sebab aborsi ada aturan secara syariatnya. Kapan aborsi diperkenankan dan seperti apa? Di saat ibundanya adalah khawatir akan kematian ibundanya, atau mungkin tadi jiwanya sang anak ini nggak bisa pisah dengan kekafiran, karena ada keterikatan ini, dipisah tidak bisa, atau mungkin ada semacam, semakin banyak kalau kasus semacam ini, mending datang secepatnya, mohon tanya kepada orang yang mengerti tentang solusinya. Kalau bisa, kalau orang Cirebon datang kepada kita. Begitu sebaliknya, jangan sekali-kali Anda membongkar aibnya seorang hamba. Kalau Anda membongkar aibnya seorang hamba yang harus ditutup, akan dibongkar aibmu nanti, tidak di dunia, tidak di akhirat, dibongkar, naudzubillah. Maka jangan biasa ngomongin zinaan seseorang. Bahkan kalau Anda menikah orang berzina, kalau pula Anda keluar duit untuk menutup aib tersebut, kalau Anda menutup aibnya seorang hamba, Allah akan tutup dosa Anda nanti di akhirat. Ini ada tugas besar. Cuman kadang Masya Allah, nggak ada orang hamil luar kampung kok tahu semua. Ada orang hamil luar nikah sak kampung tahu semuanya. Sampai kita masih ingat bahasanya, oh ini anak kowar kalau bahasa Jawa itu. Ini anak nggak punya bapak, kok tahu sak kampung? Ilmunya pada di mana? Ini sak kampung tahu semua. Kalau ini nggak punya bapak, di kelas itu ada, nggak punya bapak, nggak punya bapak, nggak punya bapak. Kalau bahasa Jawa namanya kowar ya. Kalau ini adalah anak jadah ya. Bagaimana kok bisa tahu ini?
Mana ilmunya, mana pendidikannya? Ini anak tidak punya dosa, ini anak tidak punya salah. Dia bisa menjadi wali dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada kejadian, ambil waktu secepatnya datang, nanti akan diselesaikan permasalahannya. Intinya apa? Harus ditutup dulu aibnya. Diajari untuk tobat dulu, ditutupi aibnya, tidak ketahuan. Kemudian yang tiga, karena Nasrani tidak boleh nikah dengan dia. Adapun masalah aborsi atau tidak, lihat kondisi sang anak itu. Kalau ternyata nanti kondisinya adalah berat, bisa saja aborsi asalkan umur kandungannya belum mencapai usia kehamilan, usia roh, ditiupnya roh, tentunya nanti dengan dilihat ditinjau dari sisi yang lainnya. Baik, harus hati-hati, tidak gampang aborsi difatwakan. Memang ulama mengatakan sebelum ditutup roh begini-begini hukumnya, tapi itu pun ada aturan yang di saat memberikan fatwa, dilihat keadaannya seorang anak. Jangan seenaknya. Ada orang biarpun diaborsi, besok hamil lagi. Lihat, kasih fatwanya salah, ustadznya buru-buru ngasih fatwa, boleh asalkan belum begini masih boleh, sedang aborsi besok hamil lagi boleh. Makanya kita tidak langsung ngomong boleh begitu, dilihat keadaannya seperti apa dia. Semoga Allah menjaga anak kita dari berzinaan, dari kehinaan zina, dan yang pernah kepleset dalam zina semoga Allah tutup aibnya, Allah muliakan setelah itu dan ampuni dosanya. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang bisa menutup aibnya orang lain, dan jangan sampai kita membuka aib siapapun dari hamba Allah. Wallahu a'lam bishawab.